Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi di sini dengan saya Sari Ananda, mahasiswa Teknik Industri dari Universitas Pancasila, ingin menyampaikan sebuah video kepada kalian semua, yaitu mengenai analisa persaingan, perilaku konsumen, nilai vintage, strategi perusahaan, dan dominasi pasar konsumen digital dari seluruh marketplace e-commerce di Indonesia pada tahun 2023. Nah, seperti biasa, video ini itu dibuat sebagai salah satu tugas dari ujian akhir semester mata perkuliahan manajemen strategi yang didoseni oleh Bapak Haris Adis Bantoro, Sarjana Teknik Magistrate of Business Administration. Nah, sebelumnya kenapa saya mengambil materi ini? Kenapa? Soalnya materi ini itu materi wajib, sehingga saya harus mengambil dan mengusut tentang materi ini dan tidak bisa saya mengambil materi lainnya. Yang ini wajib ya. Jadi pertama-tama kita mulai dari analisa persaingan. Bukan. Pertama-tama kita akan mulai dari e-commerce yang akan saya sih sebenarnya. Yang akan saya balik di sini. Di sini ada 10 e-commerce yang telah ditentukan, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Zalora, Lazada, Blibli, Sociala, Berrybenka, JD.ID, dan Flyplay Plaza. Di sini saya mengambil datanya itu dari data di Gmap dan data-data lainnya yang harusnya sih sudah terverifikasi ya, semoga saja. Kita mulai ya. Pertama-tama itu dari analisa persaingan dulu nih. Analisa persaingan, apa sih analisa persaingan? Analisa persaingan itu ya proses menentukan siapa pesaing Anda, baik itu persaingan dari produk mereka, jasa mereka, dan sebagainya. Nah, di mana kita sebagai pesaing kita tuh harus meneliti strategi mereka dan membongkar apa yang mereka lakukan dengan baik dan tidak begitu baik. Kenapa kita harus meneliti strategi mereka? Nah, soalnya kalau strategi yang mereka jalankan itu baik, kita dapat mengambil strategi tersebut dan menerapkannya kepada produk kita. Dan apabila strategi yang mereka lakukan itu tidak baik, kita dapat mengambil hal tersebut sebagai contoh supaya produk kita itu juga tidak mengalami hal yang sama. Di mana dengan melakukan penelitian strategi tersebut, kita itu berharap produk kita itu tidak flop atau bisa dibilang itu tidak diterima buruk oleh masyarakat sehingga produk kita dapat bertahan lama di masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya setelah analisa persaingan, kita itu harus meneliti perilaku konsumen yang ada di Indonesia. Tapi apa sih itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen itu cara seorang individu untuk memutuskan menggunakan sumber daya yang mereka punya, seperti waktu, uang, dan energi, ataupun sumber daya lainnya, seperti sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, dan sebagainya, untuk membeli barang atau jasa yang diinginkan. Nah, aduh maaf ya ini gambarnya rada blur. Tapi di sini tuh ada grafik penjualan pada tahun 2017 sampai 2020. Kenapa saya tidak mengambil sampai tahun 2023? Maaf saja saya tidak dapat menemukan datanya. Nah, kita bisa lihat di sini pada tahun 2017 sampai tahun 2020, grafik penjualan offline itu kebanyakan mengalami penurunan, terutama dikarenakan pada tahun-tahun 2019 sampai 2020 itu mulai munculnya pandemi corona sehingga orang-orang itu tidak boleh keluar rumah dan menjadikan penjualan online, pembelian online sebagai metode mereka untuk membeli suatu barang. Nah, apakah corona itu salah satu penyebabnya saja sehingga perilaku konsumen itu berubah yang awalnya sukanya offline menjadi online? Enggak begitu, enggak cuma corona, tapi ada yang lain yaitu nilai vintage atau financial technology. Financial technology sendiri itu adalah inovasi dalam transaksi keuangan melalui teknologi. Nah, semakin lama, semakin teknologi kita itu semakin berkembang. Apa teknologi finansial sendiri itu juga terus-terusan ikut berkembang. Teknologi finansial adalah sistem keuangan yang mengandalkan teknologi yang menghasilkan produk, layanan, atau
model bisnis baru pada sistem keuangan. Seperti yang kita tahu, sekarang ini tuh sudah banyak sekali cara kita dapat membayar suatu produk, melakukan pembayaran, pembelian, ataupun penjualan. Nah, ini adalah salah satu cara, salah satu teknologi finansial yang sudah ada di Indonesia sekarang itu. Mulai dari bank konvensional seperti BCA, SIM Niaga, UOB, Danamon, dan sebagainya, hingga menggunakan sesuatu yang kita sebut sebagai apa itu dompet online seperti OVO, GoPay, Flip dan sebagainya. Selain dompet online, kita itu juga makin banyak nih kayak Bibitnomics, Stockbit, Bareksa dan yang lainnya. Sehingga perilaku konsumen itu juga sangat bergeser akibat perubahan teknologi ini yang sebelumnya cuma bisa membayar secara cash menggunakan uang kertas langsung. Sekarang kita bisa menggunakan teknologi handphone kita untuk membayar, misalnya dari kris, dari bank online dan sebagainya, sehingga perilaku konsumennya itu mulai melakukan perubahan juga. Nah, akibat dari perubahan perilaku konsumen yang berubah dan juga nilai dan juga teknologi finansial yang semakin maju, strategi perusahaan itu juga harus dirubah. Tapi apa sih strategi perusahaan itu? Strategi perusahaan itu adalah suatu pendekatan portofolio dari perusahaan untuk pengambilan keputusan strategis dengan melihat semua bisnis perusahaan untuk menentukan cara menciptakan nilai yang paling banyak. Di sini itu perusahaan itu harus selalu melakukan inovasi agar mereka itu tidak lekang ditinggal oleh zaman. Terutama banyak sekali perusahaan yang sudah mengalami kebangkrutan akibat mereka tuh nggak mau nih mengadopsi teknologi terbaru. Sebagai contohnya itu yang paling kita kenal salah satunya adalah Nokia. Sebelumnya HP Nokia itu adalah HP yang paling banyak digunakan di Indonesia. Akan tetapi setelah munculnya Android Phone, itu kita itu mulai beralih ke HP Android. Tetapi Nokia itu dulu nggak mau nih, nggak mengadopsi HP Android tersebut sehingga Nokia itu mengalami kebangkrutan yang besar-besaran dan bahkan sekarang kayaknya udah sangat jarang ada orang yang mau pakai Nokia lagi. Nah, di sini kita masuk ke e-commerce-nya ya. Yang kita ini adalah data e-commerce yang paling banyak dikunjungi sepanjang tahun 2023 kuartal 1 dan kuartal 2-nya. Seperti yang bisa dilihat, paling banyak dikunjungi itu adalah Shopee dengan jumlah lebih dari 150 juta kunjungan. Yang diikuti oleh Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Kita lanjut ke pertama itu di Tokopedia. Tokopedia ini itu seperti bisa dilihat di gambar, ini adalah grafik penjualan Tokopedia pada tahun 2023. Bisa dilihat yang paling banyak itu di makin lama itu ini kuartal ketiganya nih, yang terakhir. Yang ketiga. Itu paling banyak di gadget electronics dan fashion. Ya, sehingga Tokopedia itu sekarang lebih banyak mengutamakan strategi mereka di penjualan gadget mereka. Mereka memastikan penjualan gadget mereka itu yang paling bisa dilihat, misalnya seperti kayak Super Gadget Day, di mana mereka menjalankan produk diskon besar-besaran pada produk gadget dan elektronik. Dan sebenarnya ini tuh lumayan berhasil, soalnya kalau mau membeli online untuk produk gadget dan elektronik, kebanyakan orang itu lebih memilih di Tokopedia. Lalu yang kedua itu Shopee. Shopee adalah salah satu perusahaan belanja online terbesar di Indonesia, seperti yang sudah diketahui sebelumnya. Bahkan yang paling banyak dikunjungi ya. Nah, tetapi berbeda dengan Tokopedia, Shopee itu lebih
berfokus kepada fashion, beauty, and body care dibandingkan yang lainnya. Di sini terutama itu karena kebijakan Shopee yang sangat menguntungkan para pedagang kecil pada awalnya dengan memberikan diskon produk untuk program gratis ongkir pada produk mereka. Bahkan meskipun produk itu tuh cuma Rp1 itu dulu sih. Nah, sehingga apabila seorang pembeli ingin membeli produk recehan cuma satu atau dua produk yang murah dan ingin mendapatkan gratis ongkir, mereka kan lebih memilih membelinya di Shopee dibandingkan yang lainnya. Sehingga di Shopee itu lebih berfokus kepada fashion, beauty, and body care. Nah, yang ketiga itu Bukalapak. Bukalapak sendiri ini adalah salah satu e-commerce yang berasal dari Indonesia yang dapat terus bertahan di Indonesia dan menjadi salah satu produk online shopping, produk uh, salah satu website online shopping terbesar di Indonesia. Di mana mereka itu bukan cuma ada di online shopping saja, mereka ini tuh sekarang sudah melebarkan bisnis mereka bahkan ke offline shopping, B2B atau bisnis to bisnis dan produk lainnya seperti Mitra Bukalapak. Nah, di sini tuh dapat dilihat bahwa Bukalapak sendiri itu lebih banyak di bagian fashion, gadget, dan electronics. Nah, yang keempat itu ada Blibli.com. Blibli.com ini salah satu situs terpercaya juga nih di Indonesia. Terutama uh, mereka itu memastikan keaslian produk dari pedagang mereka, sehingga kalau mau membeli suatu produk yang bisa dibilang agak-agak takut untuk dibeli di market shop online yang lain, itu bisa dibeli di Blibli. Nah, mereka juga bisa dibilang lebih berfokus di food and groceries, fashion, and gadget and electronics, terutama di gadget and electronics. Lalu JDID. JDID ini itu adalah perusahaan online shopping yang berasal dari Cina kalau tidak salah ya. Nah, karena berasal dari maaf salah. JDID itu dari Indonesia. Nah, mereka ini itu salah satu perusahaan yang lebih berfokus ke produk-produk lintas negara, terutama produk-produk dari China atau Tiongkok, di mana mereka itu menyediakan barang-barang dari luar negeri, terutama China, dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk-produk dalam negeri. Pertama karena polisi apa sih polisi China yang peraturan di China di mana mereka itu menekan pajak kepada barang mereka yang keluar dari negara mereka supaya produk mereka itu bisa diterima di banyak negara. Nah, jadi ID memanfaatkan peraturan tersebut untuk menjual produk dari luar negeri dengan harga yang lebih terjangkau. Terutama karena di JDID sendiri itu kita bisa membeli secara bulk atau secara besar, banyak. Nah, di sini mereka itu lebih berfokus kepada gadget and electronics. Akan tetapi sayangnya sekarang itu JDID sudah resmi menutup layanannya pada tanggal 31 Maret 2023. Kenapa? Ya, karena ada permasalahan dengan produk Indonesia sih sebenarnya. Soalnya dirasa karena banyaknya produk
Cina yang lebih murah, orang itu lebih memilih untuk membeli produk Cina aja daripada produk Indonesia, sehingga persaingannya itu sudah nggak terlalu bagus dan mereka mengalami kebangkrutan juga sih. Terus Lazada. Nah, Lazada ini tuh produk salah satu website e-commerce yang paling besar juga di Indonesia, dengan fashion sebagai kategori produk mereka yang paling banyak dicari. Akan tetapi kalau untuk Lazada sendiri, saya menyarankan untuk tidak menggunakan website mereka karena website mereka itu kurang bagus untuk dijelajahi, sehingga kalau ingin menggunakan Lazada sebaiknya menggunakan aplikasi Lazada yang tersedia di Play Store atau App Store saja. Nah, di sini ada 4 website lagi yang akan saya jelaskan, yang akan saya jabarkan, di mana keempat website ini lebih berfokus pada fashion dan skincare, yang lebih kepada fashion, terkecuali Sosiala. Sosiala ini itu adalah website yang di Indonesia ini tuh dia menjual produk-produk skincare dan make up, di mana mereka itu produknya dimana mereka itu sudah terpercaya untuk penjualan skincare dan makeup mereka, sehingga kalau ingin mendapatkan produk yang kita kurang ragu keabsahannya, keasliannya, itu lebih baik di Sosiola saja. Ya, lalu Zalora dan Berry BNK. Zalora dan Berry BNK ini tuh website untuk menjual pakaian sebenarnya, pakaian pria dan wanita. Bedanya Zalora ini tuh dia menjual produk-produk dari brand-brand lainnya, dia cuma sebagai marketplace-nya saja. Sedangkan Berry BNK itu dia selain website, dia juga mau berperan sebagai produsennya, sehingga Berry BNK itu lebih ke website dari produk Berry BNK itu sendiri. Nah, VIP Plaza sendiri ini agak gimana ya, Bang? Nah, VIP Plaza itu marketplace juga untuk membeli produk barang fashion, di mana mereka itu menargetkan middle class hingga upper class di Indonesia. Mereka memberikan pelayanan untuk membeli produk bermerek bergengsi di website mereka dengan jaminan keaslian produk tersebut. Nah, akan tetapi dari ke 10 marketplace ini, VIP Plaza itu sudah tidak ada, sudah bangkrut kayaknya. Soalnya sudah menghilang pas saya cari. Kenapa? Soalnya yang saya tahu, VIP Plaza ini tuh mengalami kebangkrutan karena sepertinya ada permasalahan internal antara supplier dengan perusahaan itu sendiri, sehingga sekarang itu VIP Plaza sudah tidak ada. Nah, begitulah pemaparan materi dari saya. Apabila masih banyak kesalahan, saya ingin meminta maaf. Semoga penjelasan tersebut menarik bagi Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.